akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Saya Sonia Ramadhani. Saya Yusuf Putra. Saya Sri Wahyuni Kampuan. Saya Aidan Isa. Saya Sugianti. Selanjutnya kita akan masuk ke presentator pertama. Pengertian transmisi data. Transmisi data, komunikasi digital atau pemancaran data adalah transfer data atau bit digital atau sinyal analog digital melalui saluran komunikasi point to point atau point to multi point. Jenis transmisi data. Transmisi serial adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu hanya satu bit yang disalurkan. Dengan demikian, data yang terdiri atas banyak bit dikirim secara berurutan satu persatu. Setiap komputer diperlengkapi dengan saluran serial atau serial port RS232C, yaitu saluran yang bisa menerima atau mengirim data secara serial. 2. Transmisi paralel adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu beberapa bit, biasanya 8 bit, bisa disalurkan bersamaan. Pada komputer tersedia juga saluran paralel atau parallel port, misalnya saluran yang dihubungkan dengan printer ketika akan mencetak data. Selanjutnya, kegunaan media transmisi. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronik untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk menerima data. Seperti pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronika memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sonia. Yang selanjutnya adalah karakteristik media transmisi. Yang pertama adalah jenis alat elektronika. Yang kedua, data yang digunakan oleh alat elektronika tersebut. Yang ketiga, tingkat keefektifan dalam pengiriman data. Yang keempat, ukuran data yang dikirimkan. Selanjutnya, media transmisi ada dua, yaitu media transmisi terpadu dan media transmisi tidak terpadu. Media transmisi terpadu juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah twisted pair cable. Twisted pair cable atau kabel pasangan berpilin terdiri dari dua buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel Uni-Shielded Twisted Pair atau UTP dan crosstalk yang terjadi di antara kabel yang berdekatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator ketiga. Selanjutnya, media transmisi terpadu. Yang kedua, koaksial kabel. Kabel koaksial adalah suatu jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk transmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai 300 kHz ke atas. Karena kemampuannya dalam menyalurkan frekuensi tinggi tersebut, maka sistem transmisi dengan menggunakan kabel koaksial memiliki kapasitas kanal yang cukup besar. Ada beberapa jenis kabel koaksial, yaitu thick koaksial, kabel atau mempunyai diameter besar, dan thin koaksial kabel atau mempunyai diameter lebih kecil. Keunggulan kabel koaksial adalah dapat digunakan untuk menyalurkan informasi sampai dengan 900 kanal telepon, dapat ditanam di dalam tanah sehingga biaya perawatan lebih rendah. Yang ketiga, fiber optik kabel kaca. Serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk
mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Berdasarkan mode transmisi yang digunakan, serat optik terdiri atas multimode step index, multimode grade index, dan single mode step index. Keuntungan serat optik adalah lebih murah, bentuknya lebih ramping, kapasitas transmisi yang lebih besar, sedikit sinyal yang hilang. Yang selanjutnya akan dilakukan oleh Untuk selanjutnya, media transmisi tidak terpadu. Media transmisi tidak terpadu terdiri dari beberapa. Yang pertama, gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave merupakan bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi atau dalam satuan GHz yang meliputi kawasan UHF, SHF, dan EHF. Gelombang mikro banyak digunakan pada sistem jaringan MAN, Ornet, dan penyedia layanan internet atau ISP. Keuntungan menggunakan gelombang mikro adalah akuisi antara menara tidak begitu dibutuhkan, dapat membawa jumlah data yang besar, dan biayanya juga murah. Gelombang mikro memiliki beberapa aplikasi penting dalam berbagai bidang, termasuk komunikasi nirkabel, radar, pemrosesan sinyal, pemindai tubuh, pemanasan makanan, dan banyak lagi. Gelombang mikro digunakan dalam teknologi seperti telepon seluler, jaringan nirkabel, satelit komunikasi, microwave oven, serta sistem radar untuk deteksi dan pelacakan objek. Yang kedua yaitu satelit. Satelit adalah media transmisi yang berfungsi utamanya menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lain. Satelit yang mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas bumi memiliki angular orbital velocity yang sama dengan orbital velocity bumi. Satelit memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk komunikasi, ramalan cuaca, navigasi, manajemen bencana, pematungan lingkungan, dan penelitian ilmiah. Mereka memungkinkan konektivitas global, memfasilitasi prediksi cuaca yang akurat, membantu dalam sistem navigasi, dan menyediakan data berharga untuk studi ilmiah. Hal ini menyebabkan posisi satelit akan relatif stasioner terhadap bumi atau geostationary. Apabila satelit tersebut mengorbit di atas khatulistiwa, keuntungan satelit adalah lebih murah dibandingkan dengan menggelar kabel antar benua. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Sugianti. Media transmisi tidak terpadu yang ketiga yaitu inframerah. Inframerah bisa digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps. Dalam penggunaannya untuk pengendalian jarak jauh, misalnya remote control pada televisi serta alat elektronik lainnya. Keuntungan inframerah adalah kebal terhadap interferensi radio dan elektromagnetik. Inframerah mudah dibuat dan murah, instalasi mudah dipindah-pindah, keamanan lebih tinggi daripada gelombang radio. Cara kerja media transmisi. Cara kerja media transmisi adalah menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data. Karena jarak jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.